Dan salah satu yang saya belajar banyak juga dari Gary V ini, hidup itu cuma dua pilihan, ya, doing offense, doing defense atau offense. Anda bermain bertahan atau Anda menyerang. Dan kalau menyerang konteksnya positif ya, kalau Anda hanya bertahan, menunggu, jadi korban, ya pantas saja gue nggak berhasil, gue gini gara-gara Anda nggak sesuai dengan presidennya misalnya, siapapun presidennya Anda akan salahkan. Oke? Ini adalah defense. Anda menyalahkan diri Anda. Tapi kalau Anda mau berhasil, you harus bermain secara offense, menyerang. Ya. Anda progresif, Anda ngotot gitu. Anda crushing it, Anda benar-benar membenamkan diri Anda, crushing, Anda benar-benar naksir, jatuh cinta kepada apa yang Anda lakukan. Do what you love and love what you do. If you don't do what you love and if you don't love what you do, ya udah ganti pekerjaan, ganti bisnisnya. Karena capek. Anda nggak mungkin bisa main the long game if you don't do what you love or if you don't love what you do. Nggak bisa Anda main jangka panjang kalau Anda nggak punya passion dan mencintai apa yang Anda kerjakan dan mengerjakan apa yang Anda cintai. Please. Ya, wake up guys. Hidup cuma sekali, lu bakalan mati. Gue juga. Masalah waktunya gue nggak tahu. Bisa lu duluan, bisa gue belakangan. Ya kan, lu tinggal pilih aja. But live only once and make sure hidup lu, hidup gue, hidup kita semua amazing. Oke? Jadi right intent, niatnya kudu bener, niatnya kudu luar biasa. Oke? Itu tadi yang ketiga ya, 7 prinsip yang sangat penting ketika Anda membangun konten sosial media Anda. Ya. Yang keempat, ya. Jangan khawatir tentang membuat konten, dokumen sebagai gantinya. Nah ini menarik. Anda melihat video ini, aduh, mungkin Anda berpikir gini, aduh, gimana ya saya jadi kayak Dokter Andika ya? Saya harus banyak baca, saya harus berapa banyak buku yang harus saya baca supaya bisa create konten, berapa banyak YouTube yang harus saya saripatikan, saya bikin tulisannya, berapa banyak seminar supaya Anda bisa create konten. No. Don't worry. Anda bisa bikin konten itu. Saya pun belajar, saya pun apa istilahnya, it takes time memang, tapi Anda akan bisa kok. Nah makanya pastikan Anda passionate di situ. Ya saya kalau suruh bikin konten tentang masak-memasak ya saya nggak ngerti, tapi kalau Anda senang masak, Anda bisa kan gitu, memasak dengan aman dan susah, tips and tricks, bumbu masak, resep, Anda udah ngerti, tinggal googling dikit, Anda bisa create konten. Tapi buku The Crushing It ini menjelaskan bahwa lu nggak usah khawatir, don't worry about content, but document it. Ya, Anda buat dokumen, ya. Jadi kalau Anda juga suka lihat, mungkin saya suka mendokumentasikan kegiatan-kegiatan saya melihat ada sebuah fenomena, saya rekam, dan saya bikin apa namanya dokumentasi, dan saya membahas hal tersebut, ya, hal seperti itu. Ya kalau Anda lihat sekarang youtuber gitu, ya bahkan mereka main game, and then direkam, ya, jadi para gamers itu nonton. Jago gamersnya main, dipelajari strateginya. Itu jadi duit, kebayang nggak? Hanya mendokumentasikan dia main game, ya. Atau yang parodi ya, itu mendokumentasikan ya dia memang iklan apa dia berakting sih ya. Ya itu harus punya kemampuan membangun konten. Tapi mulailah dari mendokumentasikan kehidupan Anda sekarang, ya. Ya tentunya sih saya berharap yang positif, ya kan, yang negatif ya nggak usah. Oke? Jadikan segala sesuatu positif. Misalnya Anda macet di jalanan, jangan ya macet maki-maki apa misu-misu apa namanya komplain. No, gitu misalnya. Wih, macet mantap, tapi orang sukses kalau macet itu dia tetap memanfaatkan waktu, ya kan? Tidak ada waktu yang tersia bagi orang yang sukses. Anda live Instastory aja, ya, live Instagram misalnya, live Facebook, atau Anda bikin rekam nanti Anda posting. Oke, nah ngapain aja biasanya orang sukses, ya kan? Biasa mungkin ketika dia macet sejam 2 jam di jalan dia bisa ngaji, menonton, hafal Quran, atau dia baca buku, atau dia baca internet, atau dia dengerin YouTube yang bukan hanya musik, bukan hanya yang nggak bermanfaat gitu ya katakan, tapi benar-benar yang kalau saya senangnya dengerin YouTube yang memang saya pengen belajar tentang digital marketing misalnya, tentang motivasi, tentang apapun itu, sehingga tidak ada waktu yang tersia. Dan konteksnya adalah Anda mendokumentasikan kehidupan Anda, sehingga itu menjadi inspirasi buat orang lain. Dan kalau Anda lakukan secara konsisten, Anda terbangun personal brand Anda dan bisa jadi duit. Menarik? Menarik. Ya. Kelima, nah, kalau di buku ini saya tulis tapi ini enggak.
kurang berlaku di Indonesia. Snapchat menawarkan realitas yang belum terpecahkan, ya, dan uji nyata kemampuan merek Anda, ya. Snapchat di Amerika kayaknya sangat-sangat powerful, di kita belum. Saya lanjutin ya. Yang keenam, Twitter adalah tempat yang bagus untuk mendapatkan perhatian dengan audiens target yang spesifik. Memang beberapa waktu terakhir ini Twitter menurun gitu, katakan seperti itu. Tapi sejatinya ternyata saya ngobrol lagi sama orang-orang yang masih main di Twitter, masih besar di sana main. Memang audiensnya kalau kita lihat Instagram sama Facebook memang beda. Ya, ada lagi sempat kemana apa Path, ya kan? Lalu ada SoundCloud, lalu ada YouTube, ada Twitter. Nah, buku Crushing It ini ngebahas bagaimana cara Anda bermain di Twitter, bagaimana cara Anda bermain di Instagram, bagaimana cara bermain di Facebook, ya. Crushing It. This is a very very good book. Yang saya pun sudah follow Twitter saya @amazingmentor, ya. Follow, semoga Anda dapat banyak inspirasi dan motivasi dan banyak hal yang bisa dapatkan di sana. Oke. Ketujuh, ya, YouTube adalah platform terbaik. Ya, YouTube adalah platform terbaik untuk menciptakan kekayaan dan peluang. Kekayaan, ya, dan peluang, opportunity, dan you have to start it from now. Anda harus mulai dari sekarang. Sekarang. Jangan cuma nonton doang, bikin YouTube, ya, bikin channel. Caranya gimana? Gampang, Google. Lah gua juga begitu, lo tau gak, gue bikin website dulu ya, gak ada yang ngajarin gue beli bukunya, ya bagaimana cara bahas, apa tuh namanya, jumlah lah, apalah, WordPress. Saya belajar otodidak. Kenapa? Saya pengen bisa, ya, dan saya juga gak punya duit waktu itu untuk belajar, bayar orang, programmer, dan seterusnya. Saya belajar dari YouTube, dari buku, dan seterusnya. Ya, so YouTube adalah platform terbaik untuk menciptakan kekayaan dan peluang. Oke, ya, frankly speaking lah sekarang, apa yang saya lakukan? Menciptakan produk-produk seperti ini. Karena saya ingin membuka, menciptakan sebanyak-banyaknya peluang buat saya dan juga buat Anda, kan sebenarnya seperti itu. Ya, syukur-syukur saya bisa makin kaya, Anda pun juga makin kaya dari YouTube ini. Ya, frankly speaking, kenapa at the end kalau kita sudah membangun sebuah personal brand, akan ada orang yang mengajak kerjasama, investment, ya kita kan jadi semakin sukses gitu. Ya, so mulai dari sekarang, jangan tunggu-tunggu, ya, belajar. Udah bikin video, tanya anak lu, kalau yang nggak ngerti, anak Anda udah bisa main YouTube, upload, ya, tapi yang bermanfaat, ya, jangan cuman upload doang tapi tanpa value. Oke, berikan konten, ya, habis konten apa?